Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Furu'un. Bermula ini itu beberapa cabang. Yajuzu lis-shaimi al-iftaru bi khabari adlin bil ghurubi. Bolehlah bagi orang yang berpuasa oleh membuka puasanya bi khabari adlin bil ghurub, dengan sebab pemberitahuan orang yang adil dengan apa diberitahu dengan terbenam matahari. Jadi pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pengajian kitab I'anatul Talibin juzuk 2 mengenai tentang bab puasa, halaman 235, cetakan Semarang Toha Putra. Jadi furu'un ada beberapa cabang, yaitu jumlahnya 6 cabang. Yang pertama, terhadap orang yang berpuasa boleh untuk membukakan puasa dengan sebab diberitahukan oleh seorang laki-laki yang adil yang bahwasanya sudah terbenam matahari. Jadi di waktu sore, seandainya ada orang yang adil, seorang laki-laki yang adil memberitahu kepada kita yang bahwasanya sudah terbenam matahari, sudah masuk waktu maghrib, sudah masuk waktu maghrib, maka boleh bagi orang tersebut untuk berbuka puasa. Jadi di saat mungkin kita dalam pedalaman, tidak ada tanda-tanda sudah masuk waktunya maghrib, jadi bila ada orang yang memberitahu, satu orang laki-laki yang adil yang memberitahu yang bahwasanya sudah terbenam matahari, maka boleh bagi orang tersebut, orang yang berpuasa tersebut untuk berbuka. Sudah waktunya berbuka. Wa kadza bisima'i azanihi. Sedemikian lagi boleh berbuka dengan sebab pendengaran azan orang yang adil. Dengan sebab mendengar azan orang yang adil. Ataupun begitu pula boleh berbuka puasa dengan sebab orang yang adil mendengarkan azan lalu memberitahu kepada kita. Maka dengan sebab mendengarkan azan orang yang adil, yaitu yang mengetahui dengan waktu, maka sudah boleh berbuka puasa. Wa yahrumu lisyaki al-aklu akhiran nahari hatta yajtahida. Dan haram bagi orang yang ragu-ragu. Oleh apa haram? Al-aklu, oleh makan akhiran nahar, pada akhir hari. Hatta yajtahida, sehingga dia itu berijtihad, bersungguh-sungguh mencari tanda-tanda. Wa yadunnu, dan menzan ia inqida'ahu, akan lalunya hari. Jadi terhadap orang yang ragu-ragu, apakah ragu-ragunya pada akhir hari, waktu sore. Jadi orang yang ragu-ragu pada akhir sore, itu hukumnya haram untuk makan bagi orang itu. Jadi seandainya kita ragu-ragu, apakah ini masih tergolong kepada hari ataupun sudah masuk waktu malam, maka bagi orang yang ragu-ragu demikian, itu haram untuk makan. Berarti haram untuk makan. Sehingga
dia itu berijtihad dulu, bersungguh-sungguh mencari tanda apakah benar-benar sudah masuk waktu maghrib ataupun belum. Lalu dia menzan, yang mana berarti waktu hari sudah berakhir. Bila sudah demikian, baru dia itu boleh makan. Tapi seandainya ragu-ragu apakah ini sudah masuk waktu maghrib ataupun belum, maka itu haram untuk makan. Wa ma'adzalika, dan beserta demikian, yaitu pada surah boleh makan apabila sudah disangka yang bahwasanya hari telah berlalu dengan jalan ijtihad tadi. Al-ahwatu, bermula yang lebih berhati-hati, as-sabru lil yakin, itu bersabar bagi yakin. Jadi seandainya tadi kita itu masih ragu-ragu apakah ini masih hari ataupun sudah masuk waktu malam, maka itu haram untuk makan. Sehingga baru boleh makan, kita berijtihad dulu, mencari tanda-tanda dulu, dan setelah ada tanda-tanda berdasarkan ijtihad kita itu menzan ataupun menyangka memang hari sudah berlalu, berarti sudah masuk waktu malam. Maka di saat demikian boleh makan. Sedangkan pada surah boleh makan apabila sudah kita sangka yang bahwasanya hari telah berlalu dengan jalan ijtihad tadi, berdasarkan tanda-tanda, al-ahwatu, untuk lebih berhati-hati, kita bersabar untuk sampai pada batas keyakinan yang bahwasanya memang sudah masuk waktu maghrib, itulah waktu berbuka puasa. Makanya hati-hati, dikarenakan ta'jil, mensegerakan berbuka, itu hukumnya sunnah. Tapi di saat benar-benar sudah masuk waktunya berbuka. Jangan nanti kita itu masih ragu-ragu ini apakah sudah masuk waktu berbuka ataupun belum. Karena kita mencari ta'jil tadi, mencari pahala sunat berbuka, langsung kita berbuka. Nanti takutnya tanya-tanya belum masuk waktu maghrib sudah kita berbuka, maka puasa kita batal. Maka di sini dijelaskan, bila kita ragu-ragu pada akhir hari, itu haram untuk makan. Sehingga kita mencari tanda dulu, lalu kita berdasarkan tanda yang tadi kita ijtihad, memang sangkaan kita, zan kita sudah berlalu hari, maknanya sudah masuk waktu malam. Maka itu baru boleh makan, baru boleh makan. Tapi beserta demikian, itulah boleh makan apabila sudah kita sangka sudah berlalu hari, yang lebih ihtiyatnya, lebih berhati-hati agar tidak salah, maka bersabar sampai batas kepada keyakinan benar-benar sudah masuk waktu berbuka. Wa yajuzu aklu idza dhanna baqa al-laili bil ijtihad au ikhbar. Dan bolehlah oleh makan apabila menyangka ia akan kekal waktu malam dengan ijtihad ataupun dengan memberitahu. Itu memberitahu orang yang adil. Ini tadi surahnya yaitu di ketika berbuka. Sekarang di ketika sahur. Jadi boleh makan apabila kita sangka masih kekal waktu malam dengan ijtihad berdasarkan tanda-tanda ataupun dengan diberitahukan oleh seorang yang adil, seorang laki-laki yang adil. Misalnya waktu sahur yang seperti ini. Berarti jam sekarang ini adalah sangkaan kita masih ada waktu malam. Karena waktu hari itu berpuasa itu mulai daripada terbit fajar. Itu sudah waktu nahar, waktu hari. Maka apabila kita sangka masih kekal waktu malam berdasarkan ijtihad ataupun berdasarkan diberitahu oleh seorang yang adil, maka boleh makan. Misalnya, jadi sewaktu sudah masuk, ataupun kalau sekarang di masjid ada dihidupkan pengajian sebelum subuh, baik daripada mikrofon langsung orang yang membaca ataupun melalui daripada tip. Jadi dari itu misalnya kita memang
yakin ataupun sangkaan kita, lebih kurangnya sangkaan kita masih kekal waktu malam, masih ada waktu sahur, maka boleh untuk makan. Ya. Jadi mengenai tentang waktu imsak itu, waktu untuk berhati-hati, iaitu untuk persiapan masuk waktu fajar. Jadi bukan berarti di saat sudah imsak itu sudah haram makan, itu belum. Karena mulai kita berpuasa adalah min tulu'il fajri. Mulai daripada terbit fajar. Fajar apa? Fajar sadek. Itulah masuk waktu subuh. Jadi bila seandainya waktu imsak, itu waktu yang kita itu berjaga-jaga diri agar tidak sampai kita itu masih melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu di ketika siang harinya, yaitu terbit fajar. Makanya imsak masih boleh makan. Makanya ditakdirkan di sini, bila seandainya sangkaan kita masih ada waktu malam, itulah belum terbit fajar, yaitu dengan jalan ijtihad ataupun diberitahukan oleh seorang laki-laki yang adil, maka masih boleh untuk makan ataupun minum. Wa kaza law syakka, sedemikian lagi jikalau ragu-ragu. Begitu juga boleh makan seandainya ragu-ragu. Ragu-ragu kita apakah masih ada waktu malam ataupun sudah masuk waktu subuh. Ragu-ragu kita juga masih boleh untuk makan ataupun minum. Kenapa masih boleh? Li'annal asla baqa'ul laili, karena bahwa sungguh asal itu kekal malam. Karena alasannya asal-asal adalah kekal malam. Jadi malam masih ada, itu asalnya. Karena dari malam kita. Jadi asal-asalnya kekal malam. Karena tadi ragu-ragu. Jadi kembali kepada asal. Lakin yukrahu, akan tetapi dimakruhkan akan makan. Akan tetapi dimakruhkan akan makan. Jadi pada surah seandainya tadi ragu-ragu apakah ini masih waktu sahur ataupun sudah masuk waktu subuh, itu masih boleh makan hukumnya. Kenapa? Karena asal-asal yaitu masih kekal malam. Itu kekal malam asal-asalnya. Tetapi hukumnya makruh untuk makan bila kita ragu-ragu. Bila kita ragu-ragu. Lau akhbarahu adlun, jikalau memberitahu akannya seseorang oleh seorang yang adil, dengan apa diberitahu? Bi tulu'il fajri, dengan terbit fajar. I'tamadahu, niscaya berpegang ya seorang akannya pemberitahuan orang yang adil. Jadi seandainya, ini penting, seandainya kita itu diberitahu oleh seorang laki-laki yang adil, yang bahwasanya fajar sudah terbit, sudah masuk waktu subuh, itu bagaimana? Maka terhadap kita itu mesti berpegang dengan ucapan orang yang adil itu. Berarti tidak boleh lagi makan. Kenapa? Karena sudah diberitahu yang bahwasanya sudah terbit fajar, sudah waktunya untuk kita berpuasa. Maka hukumnya wajib berpegang. Wa kaza fasiqun, sedemikian lagi diberitahukan oleh orang yang fasik, oleh orang yang fasik. Dhanna sidqahu, yang menzani ya seorang akan benarnya orang yang fasik. Begitu juga wajib kita berpegang adalah khabar orang yang fasik, yang mana sangkaan kita ada kebenaran pada khabar orang yang fasik itu. Ini mengenai tentang terbit fajar. Berarti ada orang yang fasik mengatakan sudah masuk waktu subuh, jangan makan lagi. Sedangkan kita sangkaan kita ada benarnya juga tentang perkataan orang yang fasik tadi. Sangkaan kita benar orang yang fasik tadi. Maka wajib kita mematuhinya. Wajib kita berpegang dengan ucapannya, jangan kita makan lagi. Walau akala bi ijtihadin awalan au akhiran. Ini perlu diingat. Perlu diingat. Dan jikalau makan ianya seseorang dengan ijtihad awalan pada awal ataupun pada akhir. Makna pada awal iaitu pada surah
pada awal adalah sebelum fajar, surah sahur. Pada akhir adalah pada surah berbuka. Jikalau surah pada awal adalah sebelum fajar, surah pada akhir sesudah terbenam. Maka nyatalah annahu bahawa sesungguhnya seorang akalan nahar itu telah makan seorang pada waktu hari, batala saumuhu, niscaya batallah puasanya. Seandainya kita itu berijtihad, bersungguh-sungguh, awalan pada awal sebelum fajar, sebelum fajar, sebelum terbit fajar, ataupun sesudah terbenam matahari, kita berijtihad. Ternyata ijtihad kita itu salah. Jikalau kita makan dengan ijtihad kita pada awal ataupun pada akhir, maka nyatanya salah. Bagaimana nyatanya salah? Ternyata kita itu sudah makan pada waktu hari. Berarti zannya kita tadi, ijtihad kita tadi salah. Batala saumuhu, niscaya batal puasanya. Dalam artian, misalnya kita berijtihad sebelum fajar. Kita berijtihad, ini berarti belum masuk waktu subuh. Berarti kita makan. Setelah kita makan, nyatanya sudah masuk waktu subuh. Berarti kita makan tadi pada waktu hari, sudah terbit fajar. Itu batal puasanya. Begitu juga kita ijtihad misalnya pada hari, pada surah hari. Kita berijtihad yang bahwasanya sudah masuk waktu maghrib. Nyatanya masih siang hari. Tapi kita sudah makan karena ijtihadnya kita. Tapi ternyata ijtihad kita salah. Itu bagaimana? Itu puasa kita batal. Makanya harus berhati-hati. Dalam sangkaan kita mengenai tentang habisnya waktu sahur dan tibanya waktu berbuka. Jadi bila seandainya kita berijtihad, ini belum habis waktu sahur, lalu kita makan ataupun kita minum, ternyata kita makan tadi ataupun kita minum tadi sudah habis waktu sahur, sudah masuk waktu hari ataupun masuk waktu subuh, maka itu batal puasa. Begitu juga dengan surah berbuka. Kita berijtihad, maka nampaklah daripada ijtihad kita sudah masuk waktu maghrib. Langsung kita makan. Ternyata makan kita tadi masih berada dalam siang hari, belum masuk waktu maghrib, maka puasa kita batal. Batala saumuhu. Kenapa demikian? Idla ibrata bidzani al-bayyini khatuhu. Karena tidak jenis ibarat dengan zan yang nyatalah salahnya zan. Dikarenakan tadi kita itu menghukumi dengan secara dzanni berdasarkan ijtihad, sangkaan kita yaitu masih ada waktu sahur, sangkaan kita sudah masuk waktu maghrib, nyatanya siang hari. Maka nyatalah tersalah zan kita. Di saat nyatalah zan kita, maka tidak ada ibarat. Makna tidak ada ibarat di sini, tidak ada ternyawa lagi dengan zan yang sudah tersalah. Sehingga batal puasa kita. Kenapa batal puasa? Karena kita makan di waktu hari. Begitu juga kita berbuka, kita pikir sudah waktu malam, ternyata masih di waktu hari. Maka itu batal puasa. Fa illam yubayyin syai'un saha. Maka jika tidak nyatalah sesuatu, niscaya sah puasa. Seandainya kita sangka seperti tadi masih waktu malam ataupun sudah masuk waktu maghrib, lalu kita makan, itu bagaimana? Kalau kita lihat berarti zan kita tidak nampak ada kesalahan, sesuai ataupun walaupun tidak sesuai tapi tidak nampak pada kita tersalah zan kita, maka puasa kita sah. Kenapa? Karena tidak ada
yang menjelaskan yang bahwasanya zan kita itu salah. Walau tala'al fajru. Ini lebih hati-hati lagi. Dan jikalau telah terbitlah fajar. Wa fi fammihi ta'amun. Dan sabit dalam mulutnya seseorang itu makanan. Fala fidahu, maka mengeluarkan ianya seorang akannya makanan. Qabla ayyanzila minhu syai'un. Sebelum bahwa turun daripadanya seseorang oleh sesuatu bagi rongganya seseorang. Sahha saumuhu, niscaya sahlah puasanya seseorang. Jadi seandainya sudah terbit fajar, jadi kita makan kebetulan telat bangun sahur. Misalnya di masjid sudah dihidupkan pengajian. Jadi istilahnya dalam pikiran kita masih ada waktu beberapa menit lagi, lalu kita makan. Ternyata sewaktu kita makan, nasi masih berada dalam mulut, makanan masih berada dalam mulut, sudah keluar fajar, sudah masuk waktu maghrib ataupun sudah masuk waktu subuh ataupun ditandai dengan azan. Itu bagaimana? Langsung dikeluarkan makanan itu sebelum tertelan sampai tenggorokan, maka hukumnya sah puasanya. Jadi jangan ditelan lagi. Bila seandainya terjadi yang demikian, jangan ditelan lagi. Jadi sewaktu kita makan, sudah masuk waktu subuh, sedangkan makanan masih dalam mulut, itu langsung dikeluarkan. Jangan ditelan lagi, yang ada dalam mulut langsung dikeluarkan. Langsung dikeluarkan. Ketika kita keluarkan, itu bagaimana hukumnya puasa kita? Puasa kita adalah sah. Wa kaza, sedemikian lagi laukana mujami'an. Jikalau ada yang seorang itu orang yang bersetubuh inda ibtida'i tulu'il fajri, di ketika permulaan terbit fajar, fanadza'a fil hal, maka mencabut yang seorang fil hal pada ketika itu, artinya aqba tulu'ihi, sedikit sesudah terbitnya fajar, fala yuftir, niscaya tidak membatalkan puasa. Wa in andala, sekalipun inzal ia keluar mani. Ini diingat bagi pasangan suami isteri. Begitu juga, yaitu tidak batal puasa, sah puasanya. Seandainya seorang suami isteri sedang melakukan persetubuhan, di ketika terbit fajar, permulaan terbit fajar, langsung dia itu mencabut zakarnya ataupun kemaluannya daripada isteri. Jadi begitu terbit fajar, dia sedang melakukan jima, dia tidak sadar yang bahwasanya sudah mendekati waktu fajar. Tiba-tiba masih dalam posisi melakukan jima, sudah azan, sudah terbit fajar. Itu bagaimana? Langsung dicabut pada ketika itu. Maka puasanya tidak batal. Berarti jangan diteruskan lagi. Walaupun tadi sudah terbit fajar, berarti langsung dicabut seketika itu. Maka puasanya tidak batal. Sama seperti makanan tadi. Kita sedang makan makanan, sudah diazan subuh, maka langsung kita keluarkan makanan, jangan kita telan lagi. Begitu juga sedang melakukan persetubuhan, berarti kemaluan si laki-laki masih dalam kemaluan isteri, nyatanya sudah azan, itu langsung dicabut, jangan dilanjutkan, langsung dicabut. Itu bagaimana? Puasanya tidak batal. Wa in andala, sekalipun keluar mani, inzal ia, sekalipun keluar mani, sekalipun telah keluar mani, itu tidak apa-apa, asalkan langsung dicabut, jangan diteruskan lagi walaupun hanya sekali. Jangan nanti beranggapan tanggung, nanti langsung dilanjutkan sampai tuntas, itu batal puasa. Bahkan kalau kita lihat nanti wajib membayar kafarat. Kenapa tidak batal puasa bila langsung mencabutnya di ketika terbit fajar? Li'anna naz'a tarku lil jamaah. Karena bahawa sungguh cabut itu meninggalkan bagi berjima, bagi bersetubuh. Karena di saat dia mencabut kemaluan daripada istrinya, maka dia itu sudah meninggalkan jima. Makanya walaupun dia sampai keluar mani, tidak ada pengaruh lagi. Karena dia mencabut, ketika dia mencabut, dia berarti sudah meninggalkan persetubuhan.
tidak melanjutkan lagi. Fa illam yanzi' halan, maka jika tidak mencabut ia pada ketika itu. Suami isteri sedang melakukan persetubuhan, seorang isteri sedang melakukan persetubuhan, zakar kemaluan suami masih berada dalam kemaluan isteri, ternyata sudah azan. Pas azan dia tidak mencabut langsung pada ketika itu. Bagaimana? Menunggu sebentar lagi, walaupun hanya beberapa detik, dia tidak mencabut dengan segera. Lam yan'aqid saumu. Niscaya tidak terakatlah puasa. Maka puasanya tidak terakad. Tidak sah puasanya. Langsung batal puasanya. Wa alaihil qada, dan berkewajiban di atasnya oleh qada. Wajib qada. Berkewajiban di atasnya qada. Wajib qada wal kifarah, dan wajib membayar kafarah jima'. Berarti dia sudah merusakkan puasanya yaitu dengan jima'. Berarti wajib membayar kafarah. Berarti memerdekakan budak. Bila tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak sanggup, seandainya lemah, wa in ajaza, baru beralih kepada memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang miskin 1 mud. Jadi ini harus berhati-hati. Ini menyangkut dengan beberapa furu', yaitu jumlahnya ada 6 cabang. Ini sering terjadi. Baik kita dalam segi makanan, kita sedang makan, ternyata sudah azan. Itu bagaimana? Langsung dikeluarkan. Jangan ditelan lagi sedikit pun. Itu puasa kita tetap sah. Begitu juga sedang melakukan jima', sedang melakukan hubungan suami isteri, begitu azan, masih dalam keadaan itu, langsung dicabut. Jangan menunggu sebentar lagi, langsung dicabut. Maka puasa kita tetap sah. Tapi bila tidak dicabut dengan segera, maka hukumnya adalah puasa tidak terakad, tidak sah puasa kita, dan juga terhadap orang itu wajib mengqadha puasanya dan wajib membayar kifarah. Wajib membayar kifarah. Maka mesti berhati-hati. Jadi untuk kesempatan kali ini, karena berhubung sudah masuk waktu subuh, hampir masuk waktu subuh, maka kita cukupkan. InsyaAllah akan kita lanjutkan untuk malam besoknya. Jadi mengenai tentang imsak, ada orang yang bertanya, apakah sesudah imsak itu boleh makan? Ingat, yang dikatakan dengan puasa adalah al-imsaku an muftir. Imsaku an muftir, menahan diri daripada yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itu makna puasa. Mulai daripada terbit fajar. Terbit fajar sadiq. Makna fajar sadiq, fajar yang benar, yang mana dia tidak terbenam lagi. Berarti terbitnya langsung nanti setelah terbit fajar sadiq, diiringi dengan keluarnya matahari. Itulah masuk waktu subuh. Jadi mulai kita berpuasa di ketika masuk waktu subuh. Imsak itu adalah waktu berhati-hati, yaitu hampir terbitnya fajar. Dalam waktu imsak, beberapa menit dalam waktu imsak itu masih boleh makan. Sehingga ada surah takdir yang seperti tadi, seandainya kita sedang makan, ternyata sudah masuk waktu azan, sudah masuk waktu subuh, sudah diazan, maka langsung kita keluarkan makanan dari dalam mulut, jangan kita telan, maka puasa kita sah. Maka hanya sekian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.